Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini aku akan buat video yang sebenarnya udah banyak dipertanyakan ya di kolom komentar YouTube, khususnya di awal tahun 2025. Karena kalian sudah mulai menyadari perubahan yang ada di aku ya, kayak aku lebih kurusan. Udah gitu kalian minta di spill dietnya kayak gimana. Terus sekarang kalian lihat juga aku kan sering workout ya. So ya, sekarang aku akan menceritakan dia journey aku. Akhirnya ya aku bisa ngebuat video ini karena memang lumayan panjang lebar dan aku harus meluangkan waktu. Sebenarnya memang di situ ada pro kontra ya. Ada yang bilang kekurusan, ada yang bilang bagus, lebih fresh, lebih kelihatan awet muda. Itu memang pro kontra biasa lah ya. Tapi memang di sini yang aku rasakan, aku tuh semakin kayak lebih percaya diri. Udah gitu kembali ke BB yang seharusnya, berat badan ideal ya. So menurut aku kayak di badan juga lebih nyaman, lebih seger dan lebih fresh aja. Apalagi kan usia aku di 30-an menjelang 40 tahun. Jadi kayak harus lebih menjaga kesehatan ya pastinya. Dan buat kalian yang memang udah nungguin video ini, penasaran juga kayak gimana sih perjalanan diet aku, terus workout apa aja yang aku lakuin, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like diri kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Langsung aja, sekarang aku akan bahas yang pertama tentang dia journey aku ya. Karena memang dari mulai pas covid itu sekitar tahun 2020-2021, berat aku tuh melonjak lumayan tinggi. Aku sering di rumah, udah gitu juga ngemil-ngemil makanan yang banyak. Karena kan kita rada takut ya keluar rumah, dan kebetulan di situ juga ada keluarga aku. So udah otomatis berat badan aku tuh naik banyak banget. Sampai pada akhirnya aku udah mencoba diet juga mulai dari tahun 2021, tapi kayak gagal terus. Kayak misalnya aku ngurangin makan nasi, udah gitu aku juga melakukan olahraga, itu udah aku lakuin dari tahun itu ya, tapi kayak nggak ada hasilnya. Dan di tahun 2022 kalau nggak salah ya, itu berat badan aku udah mencapai 63 kg dengan tinggi aku 158 cm, yang artinya aku udah kegendutan. Karena harusnya berat badan ideal itu adalah tinggi badan dikurangi 110. Jadi kalau misalnya mau ikut di situ, 158 dikurangi 110 adalah 48 kg. So, udah over banyak banget kan. Sampai akhirnya kayak kalau nggak salah 2023 akhir atau 2024 awal ya, aku nemu salah satu di TikTok ya, itu akunnya Diet with Putih atau Diet Yux. Aku nanti akan langsung tulis aja atau aku taruh linknya di kolom deskripsi ya. Karena memang itu yang ngebantu aku mulai bisa memahami kayak gimana sih diet yang benar. Di situ sih sebenarnya dia ada kelasnya juga, tapi jujur aku nggak ikut kelasnya. Aku cuman sering kayak lihat live-nya pas dia makan, terus ilmu-ilmu yang dikasih di situ. Sampai pada akhirnya aku mengenal yang namanya diet IF atau intermittent fasting diet. Yang di situ setelah aku gali-gali lagi, aku sering lihat kontennya juga Om Adrai yang udah ngebahas tentang diet IF ini, defisit kalori dan banyak halnya ya. Kalau misalnya kalian udah ngikutin Adrai pasti tahu, karena di situ dia selalu membahas tentang kesehatan, workout dan lain-lain. So pengetahuan aku mulai terbentuk ya di situ, apalagi aku sering ngikutin live-nya Diet with Putih. Dan di situ yang di-sharekan adalah untuk diet itu kita nggak perlu kayak menyiksa diri yang bener-bener cut makanan apapun yang kita suka. Itu cenderungnya nanti kita bakal nggak konsisten karena merasa tersiksa ya, makanya kurang, udah gitu lemes dan lain-lain. Di situ disarankan untuk makannya yang pertama dengan intermittent fasting. Ada beberapa pilihan jendela makan ya, seperti 16-8, 22-4, atau misalnya yang paling dasar 12-12. Artinya adalah misalnya aku pakai yang jendela makan 16-8, dimana di situ aku akan tidak makan selama 16 jam atau puasa. Dan 8 jamnya itu bisa bebas makan. Biasanya mulai makan di jam 12 siang, berhenti di jam 8 malam. Itu sebanyak 8 jam ya. Karena kan memang dalam satu hari itu ada 24 jam, kalian bisa pilih-pilih aja. Kalau untuk pemula bisa disarankan yang 12-12, karena nanti kalian bisa makan mungkin di sekitar jam 8, terus berhenti di jam 8 malam juga ya. Khususnya kalau kalian misalnya punya asam lambung seperti itu kan, kadang kan kalau nggak sarapan nggak bisa, kalian cenderung harus makan kan, jadi bisa pakai yang metode 12-12. Dimana untuk yang pas kita makan itu bukan berarti kita bisa bebas makan apapun, kayak makan brutal, makan bakso, seblak, dan lain-lain, itu nggak akan berhasil. Jadi kita tetap harus yang namanya defisit kalori ya. Ini yang aku dulu nggak tahu ya. Jadi kan kayak makannya terlalu sedikit, malah pencernaan aku jadi nggak lancar, rambut aku rontok, udah gitu juga kayak nggak ada hasil gitu. Pas lihat timbangan ya segitu-segitu aja. Defisit kalori di sini sebenarnya kita tetap makan sesuai jumlah kalori harian, tapi kita mengurangi makanan-makanan yang tinggi kalori, kayak misalnya yang lebih cenderung berminyak, atau misalnya tepung-tepungan, gula, seperti itu yang
agak tinggi ya kalorinya. So dengan kita mengurangi itu otomatis progresnya akan lebih kelihatan. Dan diajarkan ya di sini kalau misalnya kita lebih perbanyak protein dan serat dibandingkan karbohidrat. Jadi mungkin banyak yang mikir juga kalau misalnya kenyang itu makan nasinya banyak. Ternyata itu pemikiran yang keliru karena memang nasi ataupun roti itu tepung ya, kandungan gulanya cukup tinggi. Itulah kenapa yang akan membuat nanti berat badan kita tuh lebih naik gitu. So di IV yang aku jalani ini pastinya yang aku makan adalah yang tinggi protein dan serat dan mengurangi karbohidrat. Kalau bisa dibuat persenan, aku akan kasih tunjuk aja gambar-gambarnya juga di sini ya. Biasanya sih nasi sekitar 15-20%, sisanya protein dan serat. Protein sih bisa sampai 50% sendiri ya, sisanya aku kasih sayur atau serat lain seperti buah. Karena memang ketika kita makan yang seimbang kayak gitu ya, ada protein, serat, karbo sedikit, itu justru nggak akan gampang lapar. Buktiin aja kalau misalnya kalian makan nasi yang banyak, apalagi misalnya bubur ya di pagi hari, itu memang kenyang banget tapi akan cenderung rada-rada ngantuk gitu. Dulu aku waktu sekolah nggak tahu ya, tapi ternyata karena aku dulunya sarapan, kadang-kadang kalau pagi itu malah berasanya ngantuk menurut aku ya, karena mungkin kebanyakan karbohidrat. Itu salah satu ilmu yang aku dapat juga dari diet wheat putih, jadi aku menjalani pola makan yang seperti itu. Dan namanya diet kan kita akan membuang lemak-lemak yang ada di tubuh ya. Khususnya dulu yang paling membuat aku nggak pede itu di bagian perut aku, bener-bener kayak gendut, ngelipet-ngelipet gitu. Jadi ya secara estetika, apalagi kita sudah bersuami ya, jadi kita harus memberikan estetika yang seksi. Dan ternyata kalau misalnya kayak gitu tuh kayak kurang pede, jadi insecure gitu. Apalagi kalau misalnya lagi foto tuh kayak bener-bener hasilnya jadi jelek banget sih menurut aku, kayak di bagian perutnya tuh gede gitu. So akhirnya ya selain aku makan yang seperti itu, tadi aku sudah pakai IV, udah gitu defisit kalori, masih aku imbangi dengan olahraga. Awalnya nih aku sedikit sharing ya, kenapa dulunya aku nggak berhasil. Sebenarnya aku udah olahraga kayak ada kan olahraga yang mengecilkan perut, itu udah aku lakuin dari tahun 2021 ya. Tapi kayak perut aku ya segitu-segitu aja, nggak ada peningkatan yang jadi lebih kencang atau seperti apa. Ternyata memang aku salah. Kita harus kayak membantu menghilangkan lemak itu dengan kardio. Ya buat kalian yang belum tahu, sekarang aku kasih tahu karena aku pernah melakukan kesalahan. Jadi aku dulu kardionya itu jalan kaki. Itu yang paling efektif. Ini udah kata banyak orang sih di diet wheat putih. Udah gitu beberapa dokter juga menyarankan yang olahraga untuk menghilangkan lemak paling efektif itu adalah jalan kaki. Dan ternyata sebenarnya kita akan kalau banyak bergerak itu juga semakin sehat kan. Dulu target aku kayak sekitar 5.000 sampai 10.000 langkah sehari. Jadi aku bener-bener kayak keluar rumah ya, karena kan rumah aku ini termasuk pinggiran. Aku keluar rumah yang sampai ke alun-alun kidul. Kalau kalian tahu alun-alun kidul Yogyakarta ya, di situ aku jalan kaki setiap pagi sama suami aku. Jadi kayak pengen lebih sehat dan menghilangkan lemak-lemak tubuh gitu ya. Jadi rutin jalan kaki, kadang kalau lagi nggak bisa, bahkan aku muter-muter keliling rumah. Bayangin, rumahku cuman sempit banget. Dan di situ aku keliling bahkan bisa sampai 5.000 langkah, karena memang udah aku niatin banget ya. So, aku perlu mengingatkan juga untuk diet ini perlu niat yang bener-bener, dimana aku udah insecure dengan bentuk badan aku, terus aku pengen lebih kelihatan bagus. Ya, akhirnya aku bisa konsisten dengan aku jalan kaki dan mengatur pola makan. Jadi di situ mulai kelihatan nih timbangan aku turun sedikit demi sedikit, bukan yang langsung kayak turun 5 kilo gitu, enggak. Jadi berproses banget, mulai dari 60-an itu nanti di angka 58, 55 sampai pada akhirnya 53 itu aku masih rutin jalan ya. Nah, ketika perut aku udah kayak lumayan kecil nih, ada progresnya nih, barulah aku mulai latihan perut lagi. Karena memang fungsi latihan perut itu sebenarnya adalah melatih otot. Jadi kayak bukan yang bener-bener mengecilkan perut gitu, enggak, tapi untuk melatih otot perut biar kayak lebih kencang, lebih terbentuk gitu ya. Dan di situ aku baru menyadari kalau ternyata ada progres, kelihatan tuh bentuk perut aku. Walaupun lo nggak bisa tampilin detail di sini, tapi bentuknya udah nge-shape gitu ya. Yang pasti mulai yang tadinya bergelambir kayak gendut gitu udah mulai ada bentuknya seperti itu. Jadi intinya untuk makanannya itu aku lebih memperbanyak real food. Real food itu kayak yang bener-bener masih ada bentuknya ya, kayak misalnya ayam ya, ayam goreng, ayam panggang, atau kalau misalnya waktu aku diet sih aku seringnya cuman dada ayam aku air fryer. Sedikit marinasi dan di air fryer, barulah nanti ditambahkan yang namanya sayur. Sambal udah pasti sih karena aku pecinta sambal. Dengan nasi sedikit kayak gitu. Jadi real food ini akan memang benar-benar sehat untuk tubuh ya, karena kandungan vitaminnya, proteinnya, seratnya, so akan membantu juga melancarkan metabolisme tubuh.
Jadi aku amat sangat mengurangi yang namanya seblak, Indomie, mie ayam, bakso waktu aku masih diet itu. Walaupun masih suka makan juga sih, tapi misalnya aku makan mie ayam, aku pengen makan, ya udah aku makan aja. Tapi biasanya cuma separuh. Kalau bakso sih menurut aku nggak terlalu ini ya, karena masih ada dagingnya, walaupun itu daging olahan. Tetap aku makan semuanya. Jadi kayak bukan yang sama sekali cut langsung nggak makan makanan-makanan yang kita sukai dulu, tapi kita mengurangi sehingga kalorinya nggak akan berlebihan juga. Dan akhirnya aku berhasil mencapai berat badan yang bener-bener ideal. Pernah di 48 kilo, karena kan tadi berat aku 158 ya. Tapi aku merasa kok kayaknya kurang berisi nih badan aku. Jadi kayak terlalu kurus waktu itu, dan itu aku menyadari sendiri sebenarnya kalau memang 48 itu di aku kayak kurang bentuk gitu ya tubuhnya. Akhirnya aku cari tahu lagi, itu udah sekitar 2024 Agustus atau September kalau nggak salah ya, Agustus sepertinya. Dan di situ aku dapat ilmu kalau mau membentuk badan itu kita perlu angkat beban. Ya, itulah pertama kali sekitar Juli Agustus aku mengenal yang namanya angkat beban. Sebenarnya sih aku udah punya dumbbell, itu suami aku beli 4 kilo sama 6 kilo. Dan di situ ternyata nggak cuma untuk membentuk badan, banyak sekali manfaat dari angkat beban. Yang paling penting adalah menjaga massa otot, karena ternyata setelah umur kita lebih dari 30 tahun, ini kata dokter Tirta ya, massa otot kita tuh cenderung juga berkurang dan berkurang terus. Itulah kenapa kalau kita nggak menjaga massa otot ketika tua ya, itu aku udah tahu sendiri dari orang tua aku, pasti nanti geraknya bakal lebih terbatas. Udah gitu sering ada permasalahan di sendi-sendi lutut ataupun di punggung. Bahkan untuk bapak aku sendiri kena stroke karena memang hipertensi. Dulu juga menurut aku kurang olahraga, kurang gerak, yang akhirnya sekarang ya udah terbatas ya pergerakannya. Dan disitulah aku melihat memang mereka saling mendampingi, kayak menguatkan juga. Bisa nggak sih ini dicegah? Dan akhirnya aku kayak punya pemikiran sendiri ya. Kalau misalnya massa otot aku terjaga, aku bisa menjaga massa otot aku di usia yang mungkin nanti sama kayak mereka 60-70 tahun, kemungkinan akan ada perubahan. Dan walaupun ya namanya kita umur nggak tahu, tapi kedepannya sama suami aku harapannya bisa lebih sehat lagi. Itulah kenapa aku memutuskan untuk angkat beban, biar di masa tua tuh kita tidak saling membebani ya. Walaupun ya namanya pasangan, masa iya membebani, tapi kalau bisa lebih sehat kan lebih enak kita nanti menikmati masa tua dengan misalnya masih bisa jalan-jalan atau melakukan hal yang kita sukai. Dan di sini kalau angkat beban, sebenarnya aku bukan yang menemukan gerakan-gerakan sendiri, itu nggak mungkin ya. Jadi aku belajar dari beberapa ahli ya pastinya, salah satunya tuh ada di TikToknya Amelia Francisca, udah gitu ada YouTube-nya Amy Wong. Kalau YouTube Amy Wong itu lebih ke workout sih. Dan ada lagi, aku lupa namanya apa ya. Nanti pokoknya kayak video-video yang sering aku ikutin nanti akan aku sertakan juga di kolom deskripsi kalau misalnya kalian mau cobain juga workout-nya. Terus untuk gerakan angkat beban, awalnya tuh aku banyak melakukan kesalahan. Jadi namanya orang nggak tahu ya, kita cuma lihat dari YouTube, ada nggak pas juga gerakannya, terus asal-asalan. Tapi ya udah, waktu itu aku ya udah gerak aja dulu gitu loh. Sampai pada akhirnya memang ada beberapa komentar yang ngasih saran, kayak itu kok gini, kayak itu kok gitu gerakannya, nanti takutnya cedera dan lain-lain. Akhirnya aku belajar dan belajar lagi. Dan sampai pada akhirnya sekarang sih udah lumayan bagus ya menurut aku. Jadi sebenarnya angkat beban tuh nggak cuman kayak kita asal ngangkat aja. Waktu aku dulu seperti itu sih. Tapi ternyata ada kayak gerakan-gerakan atau bisa dibilang apa ya, pengaturan nafas juga, terus ngejaga perut biar tetap kencang dan lain-lain. Tapi itu kan bukan ranah aku ya. Jadi mungkin nanti kalian bisa belajar dari orang-orang yang sudah aku tuliskan di bawah sini, karena mereka yang lebih tahu, seperti Coach Jim juga, terus Mas Aderai, itu mereka lebih tahu. Yang pasti aku merasa sekarang gerakan aku lebih oke lah ya daripada waktu awal dulu. Aku udah merasa kayak yang pertama, kaki aku ini amat malas dulu untuk lari, karena kayak berat, males gitu loh, betisnya kayak berat gitu, aku nggak tahu kenapa. Tapi sekarang kalau untuk lari itu bener-bener ringan banget, karena aku sering melakukan latihannya memang leg day itu yang sering ya. Berawal dari dokter Tirta dan beberapa dokter-dokter yang lain juga mengatakan kalau kaki ini adalah tumpuan kita kan. Jadi kalau kita mau lebih sehat, kita mau gerakannya masih lebih oke walaupun kita udah tua, ini sebagai tumpuan. Jadi yang harus dilatih kebanyakan adalah otot kaki. So aku kebanyakan memang leg day.
sama untuk di bagian buti atau bagian bokong ya. Karena memang area-area itu yang pengen aku kelihatan menonjol. Secara aku memang di area itu kurang, jadi aku melatih di situ. Tapi dengan begitu nggak cuman membentuk badan, tapi kan untuk fondasi kita yaitu adalah kaki, masa ototnya kita maintain sehingga aku merasa kayak lebih ringan aja sekarang kaki aku. Karena memang fondasi aku yaitu kaki, selama setahunan ini aku ngelatih ya, sampai di tahun 2025. Jadi lebih kuat. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, dalam kurun waktu 1 tahun, jadi dari tahun 2024 sampai 2025 ini, aku baru sakit itu sekarang. Jadi ini sakitnya pun ini cuman batuk sama flu aja yang sama sekali tidak membebani. Jadi aku masih bisa beraktivitas normal, bukan yang pening-pening pusing gitu, no. So menurut aku dengan kita rajin berolahraga juga itu meningkatkan imunitas tubuh. Kalau misalnya kita memang harus sakit, misalnya kayak aku sekarang ya batuk flu, itu tidak akan separah yang tidak pernah berolahraga. Karena aku dulu merasa banget ya, kalau misalnya aku lagi flu gitu tuh bener-bener yang pening banget, nggak bisa ngapa-ngapain ya, kayak harus minum obat. Tapi sekarang aku flu, batuk, itu aku masih bisa angkat beban loh. Bahkan latihan kaki itu agak berat menurut aku karena aku pakai dumbbell 8 kilo dan itu aku bisa melakukannya. Terus kalau untuk kesehatan ada satu lagi, ketika aku menstruasi. Menstruasi itu dulu selalu ya, di awal itu aku pusing, yang bener-bener pusing banget. Terus pinggang aku, mungkin banyak yang merasakan juga, itu pasti pegel. Terus area di sekitaran sini ya, perut sini pasti kayak nggak nyaman banget ya, kayak apa ya, nyeri. Tapi nyerinya memang aku nggak terlalu parah sih biasanya. Dan semakin kesini setelah aku rutin angkat beban pada khususnya ya, itu menurut aku kayak mens ya biasa aja. Bahkan aku tetap masih bisa olahraga, angkat beban. Mungkin kadang-kadang aku merasa pusing, tapi bukan yang pusing banget. Walaupun ini memang kondisi bisa beda-beda di tiap orang, aku tidak tahu karena memang menstruasi itu kadang ada yang memang sampai yang separah apa ya. Tapi kalau aku sendiri yang aku rasakan kayak gitu. Dan menurut aku jadi kayak lebih lancar aja gitu menstruasinya, nggak terlalu lama. Secara umur aku juga udah 30-an ya. Tapi imbasnya ya itu, ketika mens dulu aku nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang bahkan olahraga aja aku oke gitu, nggak masalah. So kesimpulannya sih dari perjalanan diet aku ini, sebenarnya aku tuh awalnya cuma pengen diet mengembalikan ke kondisi badan aku yang lama. Karena aku bukan gendut dari lama ya guys. Jadi aku tuh sebenarnya dulu memang normal, kayak sekitar 52, 53 kayak gitu. Tapi seiring berjalannya usia kan kayak nambah gitu, karena memang organ-organ tubuh kita ini kan juga udah beda sama waktu muda. Kayak metabolismenya lebih lambat mungkin. Karena memang tidak bisa dipungkiri berdasarkan pengalaman aku ya, ketika berat aku badannya ideal itu kayak lebih lebih energik, lebih bersemangat, kayak nggak lemesan gitu menurut aku ya. So itulah kenapa pola makan sehat sangat berpengaruh dalam diet, karena kayak memperlancar metabolisme, kandungan vitamin, kandungan serat, protein, apalah itu bisa masuk maksimal ke dalam tubuh sehingga ketahanan tubuh, imunitas tubuh tetap terjaga. Terus yang kedua pastinya imbangi dengan berolahraga, karena olahraga ini kan tubuh kita bergerak ya, membantu pembakaran lemak juga. Khususnya kalau misalnya lagi awal diet itu aku saran kardio aja dulu. Kalau sekarang aku sudah fokusnya ke maintenance otot ya, jadi memang aku lebih seringnya angkat beban itu sekitar 1 jam atau 1 jam 15 menit. Dan sisanya sekitar 10-15 menit aku tetap kardio. Karena memang ini salah satu ilmu yang aku dapatkan dari dokter Tirta, salah satunya, atau dokter-dokter yang lain juga mengatakan kalau misalnya kardio itu bisa berfungsi melatih otot jantung. Sedangkan kalau kita melakukan angkat beban, itu bisa melatih massa otot. Jadi otot rangka ya pada khususnya. Karena kalau massa otot kita tuh kuat, otomatis tulang-tulangnya juga akan bisa lebih kuat. Itu yang akan membantu kita di masa tua nanti. Cuman karena kita sering angkat beban, itu kan biasanya berat dan heart rate kita naik ya. So itulah kenapa tetap penting pakai kardio sekitar 10-15 menit untuk memaintain otot jantung juga. Dan olahraga itu ternyata juga butuh istirahat ya. Awalnya dulu aku full 1 minggu olahraga, tapi kayak badan aku agak capek. Ternyata memang dibutuhkan yang namanya istirahat, karena otot yang dilatih itu juga butuh waktu untuk recovery dan untuk benar-benar bisa maksimal ya. Untuk latihan yang kita lakukan kita perlu istirahat. Jadi biasanya aku olahraga Senin sampai Jumat aja, dan di Sabtu Minggu aku istirahat. Jadi walaupun nggak yang bener-bener istirahat banget ya, kalau Sabtu aku masih kayak yoga gitu. Di yoga itu enak, kayak misalnya kita habis angkat beban kan selama 5 hari,
setelah itu kayak agak kencang-kencang gitu kita melakukan yoga, itu kayak lebih rileks sih menurut aku. Dan apakah aku tidak bergerak sama sekali? Tentu tidak. Sabtu Minggu itu aku sering ya share ke kalian kalau misalnya aku tes ketahanan atau misalnya aku lagi keluar rumah, itu selalu aku jalan kaki di mall. Ya, itu sebenarnya bisa dibilang bukan olahraga, tapi aku tetap bergerak ya. Di situ sekitar 5.000 sampai 10.000 langkah biasanya. Jadi kayak bukan yang cuman rebahan aja di rumah sih. So, untuk kesimpulan akhirnya, mungkin kalau kalian merasa aku saat ini masih terlalu kurus, ya sebenarnya aku nyaman dengan tubuh aku yang sekarang karena aku lebih sehat. Udah gitu juga aku lebih pede mau pakai baju apapun itu masuk selalu ada size-nya, di foto juga kelihatan bagus. So, aku senang dengan kondisi aku yang sekarang. Ini prioritas orang masing-masing ya. Dan aku nggak masalah banget karena selera. Ada yang suka lebih berisi, ada yang suka ideal, ada yang suka kurus. Kalau aku sendiri sih merasa aku saat ini ideal karena masih di 49 kg ya. Dan ini masih maintenance masa otot juga. Jadi nggak tahu, mungkin nanti sedikit demi sedikit akan bertambah. Karena proses menambah masa otot itu juga tidak secepat itu guys. Jadi kita memang perlu konsisten. Itulah kenapa aku masih usahakan sampai sekarang ya, untuk body goals aku yang aku impikan pastinya. Dan juga tubuh yang lebih sehat bugar menjelang masa tua nanti. So, itu tadi ya yang bisa aku share dari dia journey aku. Yang pasti kuncinya adalah niat dan konsisten, karena tanpa dua itu semuanya nggak bisa berjalan dan akan menjadi rencana saja. Oh ya, satu lagi, lakukan ini sebagai rutinitas. Aku lupa ya. Jadi untuk olahraga ini aku masukkan ke rutinitas aku. Jadi kayak makan minum itu kan rutinitas juga ya. Ada di jadwal aku sehingga aku bisa menjalaninya setiap harinya. Dan semoga untuk apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat, membantu buat teman-teman yang saat ini mungkin lagi diet atau lagi pengen hidup lebih sehat lagi. Kalau misalnya masih ada pertanyaan ya kurang jelas dengan apa yang aku sampaikan, bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Nanti aku akan coba bantu jawab sepengalaman dan sepengetahuan aku aja. Kalau misalnya kalian mau lebih banyak lagi info tentang olahraga, linknya juga udah aku taruh di kolom deskripsi ya, olahraga apa aja yang biasa aku lakukan. Dan akhirnya, terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!